Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Langsung saja kita ke grafis saham pilihan pemirsa. Yang pertama, saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro. Posisi Adaro direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 2500, resistennya hingga ke 2650. WLTJ buy on weakness 1510, resisten 1635. MBMA buy on weakness 685, resisten hingga ke 765, dan TAPG 1805 hingga 1940, dan semuanya direkomendasikan buy on weakness. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nafis, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, rata-rata rekomendasinya adalah buy on weakness ini Pak. Apakah ini sesuai dengan posisi teknikal masing-masing saham atau ada patokan atau indikator lainnya Pak Nafis? Oke, baik. Menurut saya untuk Adaro sendiri ya masih tergolong menarik karena jika kita melihat dari fundamentalnya itu cukup solid ya. Lalu jika kita melihat dari estimasi dividen yield yang ditawarkan itu dengan harga saat ini itu di kisaran 12,43%. Nah, selain faktor dari dividen yield tersebut, prospek saham komoditas terutama saham-saham batu bara itu masih memiliki ruang penguatan yang cukup terbuka lebar seiring dengan meningkatnya risiko geopolitik di Timur Tengah sendiri Pak. Baik. Pertama untuk Adaro Pak. Ini buy on weakness di level berapa untuk Adaro? Untuk area belinya di kisaran 2440 hingga 2500-an Pak. Untuk resisten terdekatnya bisa di kisaran 2650 Pak. Di posisi selanjutnya Pak, Adaro ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana Anda melihat posisi teknikalnya? Pola yang terbentuk meskipun untuk sementara level 2600-an kembali ditinggalkan untuk Adaro. Oke, saat ini Adaro masih strong uptrend ya, dengan level yang sudah saya sebutkan tadi di kisaran 2500-an, dan berpotensi untuk meluang menuju ke area resistensi terdekat di 2650, mengingat ya kondisi geopolitik yang semakin memanas, saya rasa masih possible untuk menuju area resistensi terdekat Pak. Baik, dari sisi komoditas mendukung tidak Pak? Atau potensi dividen mungkin? Ya, dari sisi komoditas dan juga dividen yield juga sangat menarik. Kalau dari komoditas sendiri, saya lihat untuk saham-saham batubara juga udah mulai naik seperti ITMG, PTPA, lalu ADMR dan juga AAT Pak. Baik, dari Adaro kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak Nafis. Dari konsumer ada ULTJ. Anda juga rekomendasikan buy on weakness, supportnya tadi di 1510, resisten ke 1635. Analisisnya untuk ULTJ. Oke, menurut saya untuk ULTJ sendiri di tengah kondisi yang volatilitas seperti ini serta koreksi yang cukup mendalam bagi IHSG selama beberapa pekan terakhir itu saham-saham sektor konsumer seperti ULTJ menunjukkan resiliensinya yang sangat baik, yaitu bergerak secara sideways. Nah, performa ini merefleksikan bahwasannya karakteristik saham ULTJ sebagai saham defensif yang stabil, yang dimana profil risikonya yang cenderung mampu untuk memitigasi terhadap dampak fluktuasi pasar yang sangat ekstrim, sehingga tetap menjadi saham pilihan bagi para investor yang mengutamakan keamanan portofolionya Pak. Baik, dari sisi teknikal Pak, buy on weakness di level berapa? Dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan untuk ULTJ. Untuk area belinya di kisaran 1475 hingga 1525, untuk area resistensinya di 1635 Pak. Baik, penutupan hari ini di 1515, melemah di 1,30%. Intraday tadi sempat menguat ke 1545. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari ULTJ kita beralih ke saham pilihan ketiga Pak Nafis, MBMA Pak. Saya akan coba update penutupan hari ini untuk MBMA. Ditutup melemah di 2,74%, di 710. Dalam sepekan terakhir sempat naik cukup signifikan, kemudian penguatan terbatas dalam 2 hari terakhir. Buy on weakness di level berapa untuk MBMA, dan pelemahan yang terjadi cukup dalam hari ini masih supportnya masih tetap terjaga tidak Pak Nafis? Oke, untuk pergerakan saham MBMA sendiri saya rasa berkorelasi positif terhadap saham-saham ekosistemnya grup Boyd O'Hare ya, seperti Adaro, ALDI dan juga ADMR. Nah,
jika kita melihat secara teknikal, itu untuk saham MBMA masih strong uptrend dengan masih berada di area bullish channelnya. Lalu untuk level supportnya di kisaran 685. Lalu untuk area pembelian bisa di kisaran 680 hingga 700-an Pak. Sedangkan untuk area resistensi terdekat berada di 765. Baik, targetnya Pak, jangka menengah, jangka panjang seperti apa untuk MBMA? Untuk jangka menengah mungkin bisa sampai 800-an Pak. 850-an Pak. Oke, penutupan hari ini melemah di level 700-an dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari MBMA kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak. Saya akan coba cek lagi ini untuk saham pilihan yang direkomendasikan ada TAPG. Anda juga rekomendasikan buy on weakness, analisis dan rekomendasinya. Oke, menurut saya TAPG itu menawarkan prospek investasi yang cukup atraktif ya, seiring dengan sentimen positif dari rencana percepatan implementasi kebijakan B50 yang akan berlangsung pada tanggal 1 Juli 2026, yang diproyeksikan akan menjadi katalis utama bagi penguatan harga CPO global akibat peningkatan permintaan domestik. Selain itu didorong oleh prospek komoditas, daya tarik TAPG juga diperkuat oleh potensi pembagian dividen yield dividen pada kisaran bulan Mei ya. Jika kita melihat data historis dividen pada tahun lalu dengan diperkirakan dividen yieldnya yang sangat kompetitif kisaran 9% Pak di harga sekarang Pak. Baik, saham TAPG juga dalam beberapa bulan terakhir ataupun di sepanjang tahun 2026 kenaikannya juga sudah cukup signifikan ini Pak. Meskipun belum mampu kembali untuk hari ini balik ke 1900-an, skenario-nya seperti apa? Resisten yang harus ditembus oleh TAPG untuk melaju kembali di atas 1900-an Pak Nafis? Oke, untuk resistensi terdekat di kisaran 1950 hingga 2000-an Pak. Lalu untuk supportnya di kisaran 1805 dan saya menyarankan untuk buy on weakness di kisaran level 1765 hingga 1805 seperti itu Pak. Baik, hari ini di 1840 masih nunggu koreksi lanjutan Pak Nafis? Ya, saya rasa masih bisa terkoreksi Pak. Baik. Menuju ke level tadi Pak. Ya, penutupan hari ini 1840 melemah di 0,54%. Support yang bisa diperhatikan untuk ambil posisi di 1765 hingga 1805. Empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa tadi juga sudah kita bahas dan kami juga sudah sampaikan ada ruta di ULTJ, kemudian juga MBMA dan juga TAPG, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nafis, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan posisinya ditutup di zona merah di 0,53%. Kabar baiknya adalah indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan, tapi belum mampu untuk ditutup di level 7.000-an kembali. Tepatnya posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di 6.989.426, tepatnya di 7.001.560. Intraday terendah tadi sempat di 6.934.889. Selanjutnya kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Posisi dari indeks harga saham gabungan dan beberapa indeks lainnya, di antaranya MNC 36 ditutup menguat di 0,14%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,04%, dan LQ45 melemah di 0,95%. Ya, cukup tipis bertahan di 700-an, 707 untuk LQ45. Kemudian rotasi pergerakan sektoral, konsumsi non primer memimpin penguatan di 2,26%, barang baku juga menguat di 1,17%, infrastruktur melemah di 0,92%, dan konsumsi primer melemah di 0,80%.
Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers didominasi saham-saham konglomerasi. Ada Bumi ditutup menguat di 242 transaksi hingga 1,5 triliun rupiah. Dewa menguat 484, cuan hari ini cuan di 1110, dan BP menguat di 220. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemerat atau masuk dalam deretan top loser, IMPC dari sektor industri melemah di 2190, DSSA 63.800, BBNI juga melemah dalam hari ini di 3640. Data hari ini melemah di atas 20%, ditutup melemah di 1855. Update penutupan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk. Kami akan segera kembali.